Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi dan keuangan Islam, yakni Ibu Dian Febriani, MESY. Perkenalkan, nama saya Linda Nurmala dengan NIM 211130083 kelas HSC. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ekonomi dan keuangan Islam, yaitu Sejarah Ekonomi Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam yaitu sebuah sistem ekonomi yang didasari pada aturan-aturan atau syariat Islam. Perbedaannya dengan sistem ekonomi lainnya adalah ekonomi Islam tidak semata-mata mengejar keuntungan, namun juga memerhatikan berbagai aspek lain seperti etika bisnis, kebaikan, dan kejujuran. Nah, perkembangan ekonomi Islam ini tentu erat kaitannya dengan para ulama dan intelektual muslim dari waktu ke waktu. Tentunya ada masa di mana ekonomi Islam ini mengalami kejayaan dan kemunduran. Ilmu ekonomi Islam sebagai studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam ini telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis, maka pemikiran ekonomi ini munculnya bersamaan pula dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada akhir abad 6 Masehi dan awal abad 7 Masehi. Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam terbagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, periode klasik, yang dimulai sejak misi kenabian Rasulullah SAW hingga pada tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Yang kedua, periode stagnasi atau transisi yang dimulai pada tahun 1500 Masehi hingga 1950 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu periode resurgensi atau kebangkitan kembali yang dimulai pada tahun 1950 Masehi hingga sekarang. Periode perkembangan ekonomi Islam pada masa klasik mengalami 3 fase. Fase pertama dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ekonomi ini masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Salah satu pemikir muslim yang memberikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam pada fase ini adalah Abu Yusuf, sang Qadhi Al-Quda yang telah menuangkan gagasan-gagasan tentang ekonomi ke dalam kitabnya Al-Kharaj pada masalah-masalah keuangan publik, pajak tanah, dan pendistribusian langsung tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi, terutama kebutuhan publik seperti pembangunan jalan dan irigasi. Kemudian fase kedua yang dimulai pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai dengan 850 Hijriah atau 1466 Masehi. Ada 3 tokoh utama yang memberikan kontribusi pada fase ini, yaitu Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Kemudian fase ketiga yang dimulai pada tahun 450 Hijriah atau 1446 Masehi sampai dengan 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Menurut Siddiqi, hanya ada satu orang tokoh yang tampil dalam fase ini, yaitu Syekh Waliullah dengan karyanya Hujjatullah Al-Balighah yang telah memberi konstitusi ekonomi. Meski para tokoh ulama dalam masa ini tidak menyebutnya sebagai teori ekonomi, namun topik-topik yang dibahas pada ilmu ekonomi konvensional modern telah mendapat pembahasan yang mendalam oleh para tokoh ulama di masa ini, seperti teori tentang uang dan moneter, harga dan pasar, zakat, pajak, dan kebijakan fiskal, kemudian pembangunan ekonomi dan peran negara, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap kedua yaitu masa di mana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Hampir tidak ada hal baru yang berkembang pada periode ini.
Pada masa ini yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah Khilafah Turki Utsmani, yang dengan kontribusi pentingnya yaitu menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 5 abad. Kemudian pada awal abad 19, seorang fuqaha mazhab Hanafi yang bernama Ibnu Abidin menjadi tokoh ulama pertama yang membahas secara eksplisit definisi, konsep, dan pola transaksi asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Pembahasan tersebut kemudian diperkuat oleh Muhammad Abduh melalui fatwanya pada awal abad ke-20. Fase ini juga menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya ilmu ekonomi konvensional di daratan Eropa. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini, para ekonom Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia. Banyak manfaat jika kita mempelajari sejarah ekonomi Islam. Dengan mempelajarinya akan bermanfaat menambah pengetahuan dan kekaguman terhadap Islam. Karena dalam ekonomi Islam semuanya diatur secara sistematis dan tidak hanya memikirkan bagaimana aktivitas ekonomi yang semata-mata hanya memikirkan keuntungan. Namun lebih dari itu, karena dalam ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang mencari keuntungan, juga harus memenuhi dimensi lainnya termasuk dimensi keadilan, kejujuran, kerelaan, kebaikan, dan masih banyak lagi. Karena dalam ekonomi Islam menekankan pada konsep ekonomi yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan merujuk pada hadis Nabi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.